Naiknya penjualan online saat pandemi hanya berdampak kemakmuran untuk segelintir orang saja, yaitu pedagang barang Cina. Sementara di sisi lain, kenapa harus menghindari produk Cina? Atau dengan bahasa lain, kenapa sebaiknya membeli produk lokal? Cina atau Tiongkok nih? Serba salah kan? Ngomong Cina dikira rasialis, ngomong Tiongkok dikatain, "Mas, nggak ada namanya made in Tiongkok, adanya made in Cina." Dia bilang gitu. Baiklah, sakarmu. Yang penting ada tahu saya tidak rasialis. Kenapa kok produk Cina, nggak produk luar? Karena mayoritas adalah produk Cina yang berkompetisi langsung dengan UKM Indonesia dan sifatnya massal. Saat posting video tentang Mr. Hu, Shopee bunuh UMKM, banyak yang masih belum ngeh apa dampaknya membeli produk luar, terutama produk Cina, dibandingkan membeli produk lokal. Ini adalah penjelasannya. Biasakan menonton sampai selesai, baru komentar. Saat pandemi, penjualan retail online rata-rata naik di atas 30%, kecuali sektor pariwisata. Bahkan di sektor beauty bisa naik sampai 50% lebih. Tapi kenapa pengangguran kok juga ikut naik 9,7 juta orang? 97% penjual di marketplace adalah penjual lokal. Katanya sih begitu. Tapi hanya 6-7% yang produknya dari lokal. Artinya 93% produknya dari luar, yang mayoritas adalah buatan Cina. Penjualnya saja yang dari lokal. Artinya lagi, jika naik 100% pun atau 2 kali lipat, nggak akan berdampak banyak pada perekonomian lokal. Bahkan justru akan semakin menggencet produsen lokal dengan serbuan produk-produk dari Cina. Naiknya penjualan online saat pandemi hanya berdampak kemakmuran untuk segelintir orang saja, yaitu pedagang barang Cina. Sementara di sisi lain, produsen lokal tergencet produksinya. Sebut aja Eko, sebelum krisis memiliki 17 karyawan di bisnis konveksinya. Saat krisis hanya tersisa 2 orang saja, yang 15 terpaksa dirumahkan. Di sisi lain, Adi, penjual produk Cina, dengan hanya menambah 2 orang karyawan, bagian CS online, omsetnya naik 2 kali lipat saat pandemi. 20 kali dari pendapatan Eko, bahkan sebelum pandemi. 1 orang pedagang produk lokal bisa menghidupi 5 orang atau lebih buruh produksi. 1 orang pedagang produk Cina akan mematikan 5 orang atau lebih buruh produksi. Begitu analoginya. Kemudian ada yang menyolot seperti gini. Jangan ngerengek untuk dibeli produknya dong, tapi tingkatin kualitasnya dan murahkan lagi harganya. Saya nggak ngerengek kok, karena saya bukan produsen. Insya Allah, saya dan mungkin Anda yang mampu memahami video ini adalah orang-orang yang kecerdasannya di atas rata-rata, yang dapat bertumbuh bahkan saat krisis. Tapi, bagaimana dengan keseharian besar buruh yang kecerdasannya dan level pendidikannya hanya SD atau SMP? Indonesia beda dengan Singapura, yang penduduknya sedikit. Ekonomi di Indonesia idealnya adalah ekonomi kerakyatan, agar dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Kemudian ada yang protes. Globalisasi nggak bisa dibendung. Impor barang Cina nggak bisa di-stop, apalagi permintaannya besar, kata sang oportunis. Saya ini siapa? Mau nyetop impor produk Cina? Saya cuma menghimbau untuk mengutamakan beli produk Indonesia. Yang nyinyir komentar HP buatan mana, tonton dulu video saya sebelumnya. Baju saya, merek para pohon. Celana saya, merek Eiger, buatan Bandung. Jelas bangga, buatan Indonesia. Merdeka!